Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Arnisa Stefani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah sistem sinyal sistem waktu kontinu kami. Eh, di sini kami ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami, yaitu sistem kendali suhu ruangan otomatis menggunakan transfer function dengan PID. Adapun untuk anggota kelompok kami, yaitu ada Ariel Widatmo dengan NPM 006, ada Muhammad Arifin Malik dengan NPM 023, ada saya sendiri Muhammad Ilham Darmawan dengan NPM 024, lalu ada Nabila Alia Septiani dengan NPM 027. Lalu untuk latar belakangnya, dalam kehidupan sehari-hari, pengendalian suhu ruangan menjadi aspek penting yang mempengaruhi kenyamanan dan produktivitas manusia, terutama di lingkungan kerja, rumah, atau fasilitas industri. Seiring perkembangan teknologi, sistem kendali suhu tidak lagi dilakukan secara manual, tetapi sudah banyak yang menggunakan sistem otomatis untuk menjaga suhu tetap stabil sesuai dengan kebutuhan. Salah satu pendekatan untuk merancang sistem kendali tersebut adalah dengan menggunakan model matematis dari sistem fisik yang kemudian dianalisis dan disimulasikan menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB. Salah satu metode yang digunakan dalam perancangan sistem kendali adalah pendekatan transfer function atau fungsi alih. Fungsi alih ini menggambarkan hubungan input dan output dari suatu sistem dalam domain waktu Laplace, yang sangat membantu dalam memahami dinamika sistem dan merancang pengendali yang sesuai. Sistem dirancang menggunakan logika sederhana dan analisis karakteristik respon sistem berdasarkan fungsi alih, sehingga memberikan gambaran dasar tentang bagaimana sebuah sistem fisik dapat dikendalikan secara otomatis hanya dengan pendekatan matematis. Untuk tujuannya yaitu membangun model fisik sistem suhu dalam bentuk fungsi alih yang mempresentasikan hubungan antara input, panas, dan output suhu ruangan, dan mensimulasikan dan menganalisis respon sistem suhu terhadap perubahan input dengan menggunakan MATLAB. Lalu, untuk memberikan pemahaman dasar tentang penerapan teori sistem kendali dalam situasi nyata menggunakan pemodelan matematis. Rumusan masalahnya yaitu bagaimana membentuk model fungsi alih dari sistem fisik suhu ruangan yang melibatkan pemanas dan lingkungan. Dan apa kelebihan dan keterbatasan dari sistem kendali suhu yang hanya menggunakan pendekatan transfer function. Lalu, apa kelebihan dan keterbatasan dari sistem kendali suhu yang hanya menggunakan pendekatan transfer function? Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh Alia. Selanjutnya adalah metodologi, di mana di sini itu ada diagram sistem dari eh, proyek kami, itu sistem kendali suhu ruang dengan PID. Yang pertama tuh dimulai dari suhu, masuk ke PID controller, lalu ke plan GS. Untuk mendapatkan feedback itu kita ke LS atau CS sama dengan PID. Cara kerjanya, step input atau set point itu memberikan sinyal masukan suhu yang diinginkan. Biasanya berupa lonjakan dari 0 ke 1 pada waktu tertentu. Yang kedua, summing junction, yaitu menghitung selisih atau error antara suhu yang diinginkan dan suhu yang sedang terjadi. Lalu PID controller berfungsi sebagai pengendali otomatis untuk mengatur respon sistem berdasarkan nilai error. Tujuannya agar sistem cepat mencapai suhu target dengan respon halus dan minim overshoot. Untuk fungsi dari masing-masing itu, yang pertama dari plan atau fungsi transfer system, yaitu memodelkan dinamika sistem suhu ruangan. Yang kedua, scope menampilkan grafik output suhu dari sistem terhadap waktu. Digunakan untuk mengamati kinerja kendali, apakah respon cepat, overshoot, steady state, dan lain-lain. Yang terakhir itu feedback loop. Output dari plan dikembalikan ke summing junction untuk dihitung kembali errornya agar memungkinkan sistem terus menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan atau gangguan. Lalu untuk rumusnya sendiri kita di sini
Yang pertama, untuk mendapatkan T atau fungsi transfer sistem tertutup, itu kita harus mencari CS sama GS-nya. CS sendiri adalah fungsi transfer pengendali PID, yang GS adalah fungsi transfer plan. Untuk mencari GS sendiri itu adalah gen sistem dibagi sama konstanta waktu ruang ditambah satu. Lalu untuk mencari CS-nya itu eh, KP ditambah KI per S ditambah KD pangkat S. Di mana KP-nya itu adalah gen proporsional, digunakan untuk menentukan seberapa besar respon sistem terhadap error saat ini. KI-nya itu gen integral, yaitu mengatasi error akumulatif dalam jangka panjang. Dan KD-nya itu adalah gen derivatif, memprediksi respon sistem dengan melihat perubahan error. Selanjutnya adalah Bode plot plan. Untuk gambar kurvanya itu seperti ini magnitudenya, eh, dan ini fasenya. Magnitude plot yang atas ini menunjukkan seberapa besar penguatan gain dari sistem terhadap berbagai frekuensi dalam satuan desibel. Untuk fasenya sendiri menunjukkan perubahan fase dari sistem terhadap frekuensi dalam satuan derajat. Untuk bentuk kurva magnitudenya itu, eh, kita mendapatkan hasil bahwa pada frekuensi rendah sekitar 10 pangkat minus 3 hingga 10 pangkat minus 2 radian per second itu, nilai magnitude berada di sekitar 10 desibel. Artinya sistem memiliki penguatan yang cukup besar pada frekuensi rendah. Ketika frekuensi meningkat, magnitude mulai menurun secara tajam sampai di bawah minus 30 desibel. Hal ini menunjukkan bahwa sistem memiliki sifat low pass filter, yaitu hanya meloloskan sinyal frekuensi rendah dan melemahkan sinyal frekuensi tinggi. Untuk bentuk kurva fasenya sendiri itu, kita mendapatkan hasil bahwa seiring bertambahnya frekuensi, fase mulai turun melewati minus 45 derajat dan mendekati minus 90 derajat di frekuensi tinggi. Yang kedua, di frekuensi rendah, fase mendekati 0 derajat menandakan sinyal output tidak terlalu lambat dibanding input. Yang ketiga, hal ini menunjukkan adanya penundaan fase atau lag yang juga khas pada sistem low pass. Selanjutnya adalah body plot sistem tertutup, di mana untuk magnitudenya seperti ini, grafiknya dan fasenya seperti ini. Magnitude plot itu menunjukkan seberapa besar penguatan atau gain sistem dalam satuan desibel terhadap frekuensi, dan fase itu menunjukkan pergeseran fasa dalam derajat antara input dan output terhadap frekuensi. Dari bentuk kurva magnitudonya, kita memperoleh bahwa di frekuensi rendah sekitar 0,01 radian per second sampai 0,1 radian per second, sistem menunjukkan penguatan positif bahkan mendekati plus 10 hingga plus 15 desibel, yang berarti sinyal input dikuatkan secara signifikan. Setelah mencapai puncak, penguatan mulai turun drastis seiring meningkatnya frekuensi. Ini menunjukkan bahwa sistem memiliki sifat low pass, yaitu hanya melewatkan frekuensi rendah dan melemahkan sinyal di frekuensi tinggi. Di atas frekuensi 10 radian per second, sistem sudah menunjukkan penguatan sinyal negatif, yang berarti sinyal dilemahkan. Dari bentuk kurva fasenya sendiri, kita memperoleh bahwa di frekuensi rendah, sistem mulai dengan fase mendekati 0 derajat, artinya respon sistem sejalan dengan input. Namun, saat frekuensi meningkat, terjadi penurunan fase drastis hingga sekitar minus 135 derajat. Hal ini menandakan adanya keterlambatan waktu atau delay yang signifikan dalam respon sistem terhadap sinyal input. Setelah itu, pada frekuensi yang sangat tinggi, di atas 10 radian per second, fase mulai naik kembali mendekati minus 90 hingga minus 45 derajat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ariel. Baik, di sini ada bode plot klub terbuka. Di sini ada grafiknya. Poin pertama itu magnitudo. Jadi penguatan sistem terhadap frekuensi dalam dB. Selanjutnya ada fase pergeseran, fase tanpa eh, antara input dan output. Next.
Baik, selanjutnya itu ada bentuk kurva magnitudo. Jadi pada frekuensi sangat rendah sekitar 0,001 Rad, magnitudo sangat besar di atas plus 50 dB yang menunjukkan bahwa sistem sangat sensitif terhadap sinyal frekuensi rendah. Seiring frekuensi naik, penguatan turun secara terus-menerus dan melewati 0 dB sekitar frekuensi 0,1 Rad. Ini disebut sebagai frekuensi crossover, yaitu titik di mana sistem berpindah dari penguat menjadi pelemahan. Di frekuensi tinggi, di atas 10 Rad, penguatan menjadi negatif sekitar min 40 dB, artinya sistem sangat melemahkan sinyal cepat atau gangguan tinggi. Next. Bentuk model plot loop terbuka, bentuk kurva fasenya itu jadi di awal fase sudah berada di bawah min 90 derajat. Artinya sejak awal sistem sudah memiliki delay atau waktu tunda yang cukup besar. Jadi nilai fase terus menurun hingga mendekati min 180 derajat sekitar frekuensi 0,01 Rad. 0,1 Rad. Setelah itu, fase memulai naik kembali saat frekuensi naik tinggi. Jadi nilai fase mendekati min 180 derajat bersamaan dengan gain sama dengan 0 dB adalah titik kritis untuk stabilitas sistem. Jika pada titik crossover gainnya sama dengan 0 dB, fase terlalu dekat dengan min 180 derajat, maka sistem beresiko menjadi tidak stabil atau berosilasi. Oke, di sini ada grafik output dari MATLAB-nya. Grafik ini tuh apa ya? Menunjukkan respon sistem kendali suara ruangan otomatis terhadap sinyal input berupa uh, sinyal masukan berupa input bertahap atau step input. Ini grafik ini tuh sumbu X-nya itu merepresentasikan waktu dalam detik. Sedangkan untuk sumbu Y-nya menunjukkan output suhu dari sistem. Berarti dari awal simulasi itu kita bisa lihat kalau sistem respon ini sistemnya merespon dengan cepat, ditandai oleh kurva yang menanjak tajam dari 0 hingga mendekati 0,9 dalam rentang waktu 0 hingga 10 detik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu mengenali perintah perubahan suhu secara efisien dan cepat mengarah pada nilai target. Lalu pada saat waktu 10 hingga 30 detik, grafik ini mulai melandai dan perlahan mendekati nilai 1. Hal ini menandakan bahwa sistem telah memasuki fase transisi, yang dimana menuju keadaan tunak atau steady state. Pada fase ini, suhu yang dikendalikan secara otomatis mulai stabil dan semakin mendekati set point yang diinginkan. Lalu setelah 30 detik, sistem menunjukkan stabilitas penuh dengan kurva yang datar di sekitar nilai 1, tanpa mengalami lonjakan atau overshoot, atau oscilasi yang berlebihan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem kendali yang digunakan kemungkinan besar berbasis pengendali PID telah diatur dengan parameter yang optimal. Jadi secara keseluruhan itu grafik ini tuh menunjukkan bahwa sistem kendali suhu otomatis bekerja secara efektif dan stabil. Sistem mampu merespon dengan cepat, mencapai nilai set point tanpa gangguan, serta mempertahankan stabilan dalam jangka waktu panjang. Jadi keberhasilan simulasi ini mengindikasikan bahwa rancangan kendali ruangan yang telah dibuat sudah sesuai dengan kriteria performa sistem kendali yang baik. Next. Lalu kita bagian ke analisis. Transfer function plan yang digunakan adalah GS dengan 2 dibagi 50 kali S plus 1 yang merepresentasikan dinamika sistem suhu ruangan yang memiliki respon lambat secara alami. Grafik scope menunjukkan bahwa output sistem mencapai steady state dengan cepat dan presisi terhadap nilai referensi tanpa adanya overshoot atau osilasi yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa parameter PID telah disetel dengan baik, memberikan efek kontrol proporsional untuk merespon error awal, integral untuk menghilangkan error steady state, dan derivatif untuk meredam lonjakan. Waktu respon sistem relatif cepat dan kurva mencapai nilai maksimum secara halus pada sekitar waktu 2 detik, lalu stabil di nilai 1. Jadi dengan karakteristik seperti ini, sistem kendali suhu ruangan menjadi lebih akurat dan efisien untuk dalam menjaga suhu tetap pada nilai yang diinginkan. Next. Jadi soal kita masuk ke kesimpulan yang terakhir. Jadi sistem kendali suhu ruangan otomatis berbasis model matematis dan simulasi MATLAB atau Simulink merupakan pendekatan yang efektif untuk menjaga kestabilan suhu sesuai dengan nilai yang diinginkan.
dengan memanfaatkan blok PID controller dan model point dengan fungsi transfer sistem mampu merespon perubahan suhu secara otomatis melalui mekanisme umpan balik atau feedback. Jadi hasil simulasi menunjukkan bahwa sistem dapat menyesuaikan output suhu secara bertahap dan stabil menuju nilai target, meskipun karakteristiknya plan lebih lambat. Kendali PID berperan penting dalam merespon dan meminimalkan error, overshoot, serta waktu tunda. Jadi secara keseluruhan sistem ini dapat diimplementasikan dalam pengaturan suhu otomatis di berbagai ruang seperti ruang kerja, laboratorium, atau rumah pintar tanpa perlu intervensi manual terus-menerus. Jadi dengan kata lain, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengaturan suhu, melainkan juga menunjukkan potensi besar untuk diadopsi dalam otomatisasi pengendalian iklim ruangan di masa depan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.